Menteri Keuangan Purbaya melakukan kesalahan ketika melarang importir baju-baju bekas ke Indonesia. Karena ini berdampak kepada rakyat miskin yang membutuhkan. Apa yang harus dilakukan Purbaya? Teman-teman, saya tidak setuju dengan Pak Purbaya, tapi saya akan mencoba memberi alasan kenapa saya tidak setuju dengan tindakan Pak Purbaya. Walaupun dalam hal lain saya sangat suka kepada Pak Purbaya. Ya, teman-teman, ada solusi lain. Teman-teman, kalian simak video ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Oke, teman-teman, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman, kita selalu bersyukur atas rahmat yang diberikan Allah, dan kita selalu memuji keagungan, salam dan selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, baru-baru ini Pak Purbaya begitu diidolakan oleh rakyat. Bahkan saya mengidolakan Pak Purbaya. Tetapi baru-baru ini juga Pak Purbaya membuat satu kebijakan yang bagi sebagian rakyat protes. Pedagang-pedagang di Pasar Senen protes ketika beliau melarang baju bekas import. Nah, yang dianggap ini permainan para mafia. Ya, memang ini permainan para mafia. Nah, tapi teman-teman harus ketahui, mafia ini apa artinya dulu? Tidak semua mafia itu berdampak jelek kepada rakyat miskin. Contohnya, dalam kasus baju bekas yang dimasukkan mungkin selundupan ke Indonesia, sehingga itu merugikan negara, itu merugikan pabrik-pabrik, pengusaha-pengusaha pakaian di Indonesia, karena rakyat lebih banyak memakai baju-baju bekas dari luar negeri yang lebih murah. Teman-teman, ini kebijakan yang salah yang diambil oleh Pak Purbaya ketika segera, ya kan, harus barang-barang import itu atau mafia-mafianya digolkan nanti. Kan begitu kata Pak Purbaya. Yang importir itu harus ditahan, harus dipenjara. Setelah dipenjara mereka harus dimintai biaya pembakaran baju-baju bekas itu. Kalian pasti ingat tuh, teman-teman. Sebenarnya terdengarnya jelas ini berpihak kepada negara. Iya. Tapi negara ini punya siapa, teman-teman? Jadi teman-teman, ini kalian simak sampai habis ya, biar saya jelaskan ya solusinya. Negara ini punya siapa? Punya pengusaha, punya pejabat, atau punyanya rakyat miskin? Saya rasa kita setuju bahwa negara ini punya semua lapisan masyarakat, dari rakyat kecil, menengah, sampai pejabat. Di sini Pak Purbaya harus hati-hati. Kenapa? Dia baru sebulan lebih bekerja, belum memberi dampak yang luar biasa kepada ekonomi. Artinya, ekonomi rakyat di bawah masih sangat-sangat tipis. Bahkan hari ini kita lihat, teman-teman, ya kan, banyak sekali pengangguran. Yang mereka punya anak, mereka punya kebutuhan sama dengan orang-orang kaya, ya kan? Butuh baju, langsung aja kita ke topik, butuh baju, ya kan? Mereka nggak sanggup membeli pakaian-pakaian baru. Jangankan barang import, barang lokal aja nggak sanggup, mahal. Itu harus diketahui oleh Pak Purbaya. Mungkin kalian posting ulang video ini supaya sampai ke Pak Prabowo, karena ini kebijakan yang salah. Beliau harus dulu mensejahterakan, membuka lowongan kerja, sehingga rakyat-rakyat mampu membeli pakaian untuk anaknya. Coba kalian bayangkan, teman-teman, banyak sekali tertolong gara-gara ada impor baju bekas. Mungkin yang orang kaya nggak paham ini, tapi rakyat-rakyat miskin paham ini. 50.000 dapat beli pakaian untuk anaknya, bahkan untuk dua anaknya. Murah kan? Ada nggak di pasar-pasar lain? Maksudnya produk lokal yang menjual segitu? Nggak ada. Nggak ada, teman-teman, yang lebih murah. Memang barang bekas, tapi rakyat butuh.
rakyat lebih butuh pakaian daripada kebijakan yang diambil oleh Pak Purbaya menguntungkan negara. Negara ini tidak perlu diuntungkan jika rakyat yang menderita itu. Jadi bagaimana solusinya teman-teman? Simak ini ya. Kalian tahu mobil-mobil bekas dari Singapura ada yang diimpor. Mobil bekas diambil pajak, diimpor ke Indonesia. Ya, intercooler itu tuh kena pajak teman-teman. Jadi ketika barang mahal bisa diambil pajak, kenapa petugas-petugas pihak pemerintah ya kan ambil pajak lah? Dan pengusaha-pengusaha barang impor bekas itu bisa bernegosiasi lagi dengan pihak pengimpor orang luar, negara luar. Artinya nggak bisa lagi beli mahal. Kenapa? Kena pajak lagi. Artinya rakyat harus diuntungkan. Kalau negara mau juga ambil untung, tapi rakyat harus alasan nomor satu. Kenapa? Kenapa barang-barang bekas termasuk pakaian bekas itu diawasi begitu ketat? Ya, karena yang harus diketahui pengusaha-pengusaha ini juga jahat loh. Modal segini jual segitu. Bahkan dengan adanya baju-baju import bekas ke Indonesia, ya kan? Pengusaha-pengusaha itu kelang kabut. Ya, kenapa? Banyak barang-barang bekas, baju-baju bekas yang dipakai daripada barang-barang pengusaha-pengusaha lokal yang kadang-kadang cari untung luar biasa. Makanya di sini kita lihat yang kaya semakin kaya. Kenapa? Mereka menggunakan kesempatan, bahkan menggunakan kekuasaan. Seperti sekarang ini kan bisa terjadi. Digunakan kebaikannya Pak Purbaya supaya barang import lokal ini ditahan, tidak boleh lagi masuk. Mereka bisa merajalela menjual barang-barang begitu mahal. Begitu bisa kan? Kalau mau ambil pajak, kalau mau meringankan rakyat, coba dong itu pengusaha-pengusaha yang datang ke Hong Kong beli barang, kemana lagi ke Thailand beli barang, tiba-tiba nanti pulang beli harga 20.000, jual 200.000. Itu kan luar biasa. Itu terjadi di Indonesia. Kenapa ini dulu? Kenapa rakyat miskin dulu yang ditekankan? Rakyat butuh makan. Uang 100.000 bisa beli baju, bisa beli makanan. Tapi untuk produk import, jangankan produk import, produk lokal nggak bisa. Ya, terlalu mahal. Jadi disinilah pemerintah harus hadir. Nah, kalau kalian pemerintah bisa mengambil pajak kepada mobil bekas, kenapa dengan pakaian-pakaian ini nggak bisa ambil pajak? Bisa dong. Tinggal tugaskan saja. Yang penting rakyat yang harus utamakan, rakyat miskin. Negara ini bukan orang pengusaha saja yang punya, bukan pemerintah pejabat-pejabat saja yang punya, tapi rakyat kecil. Bisa dibayangkan kan? Begini, ini untuk kepentingan negara sehingga melarang, ya kan? Negara ini punya rakyat miskin, ya kan? Yang menderita rakyat miskin, nggak bisa beli pakaian, walaupun bekas, malu dong. Jangan diulangi lagi kebijakan-kebijakan seperti ini. Hukum bisa diubah demi kepentingan rakyat. Ingat, hukum bisa diubah demi kepentingan rakyat. Jangan dipertahankan hukum yang tidak memihak kepada rakyat. Ini jelas kan? Jadi saya sangat tidak setuju ketika Pak Purbaya melarang barang impor bekas. Mungkin karena ilegal. Legalkanlah. Sekarang kan di mana-mana kita lihat kan rakyat terus yang kena. Penemuan emas di tanah sendiri kena ditangkap itu di Sukabumi. Padahal itu punya rakyat, maunya dilegalkan. Ya kan? Jangan dibiarkan hukum yang salah itu merajalela kepada rakyat miskin. Itu yang inti utama yang mau saya bahas. Rakyat lebih diutamakan daripada kepentingan bangsa dan negara ini. Ya, rakyat harus lebih diutamakan daripada kepentingan bangsa, karena negara ini bukan punya pejabat-pejabat.
yang seolah-olah, oh begini loh hukumnya. Nggak boleh. Coba kalian share sampai ke Prabowo, mungkin ada pertimbangan dari Presiden Prabowo, karena Presiden Prabowo sangat perhatian kepada rakyat miskin yang butuh pakaian. Kalian negara boleh nanti melarang, tapi setelah lowongan pekerjaan rakyatnya sudah ada. Seperti di luar negeri, di Singapura, kenapa mereka bisa jual baju bekas? Karena mereka sudah kaya-kaya, kita masih miskin. Kalau mau ini diperhatikan, tolong juga kepada pengusaha-pengusaha nanti diperhatikan, jangan mencari untung yang seuntung-untungnya sehingga rakyat menderita. Terjadilah kejahatan di mana-mana. Kenapa? Uang nggak ada, beli baju anak. Paham di sini kan? Jadi jangan sampai gara-gara alasan nggak bisa beli baju anak, ya kan, membuat mereka membuat kejahatan lagi. Jadi jangan karena mengurangi kejahatan ini, tapi bertambah kejahatan lain yang terjadi di Indonesia ini. Semoga ini sampai ke Pak Presiden kita Prabowo yang sangat perhatian kepada rakyat. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.